Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Prambon Tergayang, Sukatuban. Mohon maaf Gus, kita keluar dari tema malam hari ini. Kita berzikir sudah, wasilah juga sudah. Mengapa rohaniah kita selalu sulit dan mendekat bertemu Allah, padahal di keterangan Allah di surat di keterangan surat itu Allahu akhrabu ilaihi min hablil warid, Allah itu juga lebih dekat daripada urat nadi. Mohon penjelasan Gus agar kita benar-benar bisa menghadap dan bertemu Allah. Sekian Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jonis Poro dari Mojokerto, Pak. Yang pertama saya tanyakan tentang ayat 2 ayat 14 tentang dirikanlah sholat. Surat apa Pak? Surat Toha ayat 14. Nggih. Tentang dirikanlah sholat untuk mengingatku. Apakah dzikir dan sholawat itu termasuk sholat itu? Dzikir dan sholawat apakah termasuk sholat itu? Dan apakah yang itu disebut yang sholat jaim dan ya kita menjadi ihsan? Yang kedua, ini permintaan Gus dari murid untuk mursyidnya agar nanti pada pengajian ini ditutup dengan praktek sholawat bersama. Praktek sholawat bersama Gus, kalau berkenan. Praktek kholwat bersama. Ya menit atau 10 menit selanjutnya. Saman Gus matur nuwun. Iya. Aqimis shalah lidzikri. Surat Toha ayat 14 Allah katakan, tegakkanlah, dirikanlah sholat itu semata-mata hanya untuk mengingatku. Iki maksudnya nopo? Ingat eling nang Gusti Allah apa tah? Gusti Allah iku sosok yang menyeramkan. Pendawina ndukurku, puk-puk ndasku iku. Apakah yang dimaksud lidzikri, kalimah lidzikri itu yang bagaimana? Lidzikri di sini ada ya mutakalim, Mbak ya. Ya yang menunjukkan keahatan Allah. Aqimis shalah, tegakkanlah shalah, iku lidzikri, semata-mata hanya untuk mengingat aku. As-sholah di sini Anda menerjemahkan, mentafsirkan sholat yang bagaimana, terserah. Cuman saya akan mengambil tafsir pada umumnya. Aqimis sholah, as-sholah di sini yang dimaksud adalah ai as-sholatul maktubah, sholat yang diwajibkan terhadap umat Islam yang angkanya ada 5. Maksudnya Allah telah memberikan fasilitas yang terbaik, thoriqoh yang baik untuk bisa bertemu Allah di situ. Bagaimana mungkin kita akan bisa bertemu Allah waktu sholat sementara habl penyambung antara hubungan hati, ruh
terhadap Allah di situ kita tidak bawa, mboten saged. Laksana gini, bagaimana mungkin Anda akan bisa naik ke menara lawong kamu tidak membawa tangga? Ya mboten saged. Harus ada tangga. Makanya bahasa lidzikri itu adalah tangga, wasilah, penyambung antara ruh dengan Allah hidup di dalam diri Anda. Akhirnya yang dimaksud ingat di situ adalah hatimu akan muncul satu kesadaran bahwasanya segala apa yang Anda lakukan itu seakan-akan kamu yang melakukan, tapi Anda sadar yang melakukan hanyalah Allah. Itu di dalam kolbun, di dalam hati jenengan, tidak diucapkan. Kalau diucapkan ini masih teori, masih ilmu. Ini maksudnya daripada zikir. Bapak Ibu, lah sholawat iki apa maksudnya? As-sholawat itu tergantung jenengan iki mengartikan as-sholawah iku adalah ayat doa. Aslinya niki nggih jamak as-sholawat niki, sholawat itu jamak dari as-sholah. Sholah itu ada yang mengartikan as-sholah ayat doa. Jenengan artikan doa, memohon, ataukah hadir, menghadap. Tapi as-sholah dimaknani oleh ulama ahli tasawuf adalah hadir. Hadirin jenengan rawuh, jenengan menghadapi, jenengan datang Gusti Allah. Urusan bacaan terserah, jenengan bacaan lewat zikir Allah, zikir sallu ala Nabi Muhammad, serah, nggak mempengaruhi sama sekali. Bacaan dohir itu dengan apa kebenaran di dalam hatimu. Masalah Gusti Allah sing disebut Rabbukum, pangeran iku yo macem-macem nyebute menungso niku. Ana sing nyebut Allah, ana sing nyebut pangeran, ana sing nyebut Gusti Allah, wis macem-macem sembarang. Itu Anda tidak akan fanatik dengan sebutan itu jikalau Anda sudah tahu dan ketemu siapa dalang di balik nama-nama itu, mausufnya dari sebuah sifat itu siapa, jenengan sudah tahu. Wis, yang kedua tentang kholwat, mohon barangkali berkenan minta kholwat bersama. Bapak Ibu, bukan berarti kami tidak mau latihan dhisik kholwat secara diri sendiri panjenengan. Nek sampean wis ngelatih iku, gak mungkin sampean ketika berjamaah itu nanti bisa terpengaruh. Berjamaah iku gak penting, sing penting iku binafsika, dirimu sendiri. Lah wong diri sendiri sik drudukan kok katik berjamaah, ngerti drudukan? Saat Rasulullah khalwat itu uzlah, beliau sendiri. Saat Nabi Musa iku mau ke Gunung Turisina uzlah sendiri. Tapi bukan berarti kami melarang panjenengan itu berjamaah, ndak. Tapi lebih fokus dan nyaman binafsihim, dengan sendiri. Jadi mohon maaf jikalau kami belum berkenan. Lanjut. Ngeten lho Gus, maksudku kula cek sampean tuntun patekae ngeten-ngeten ben dapat barokah jare ngono. Wis ta Pak, barokah iku nek urip Pak ning awak sampean. Lah nek sampean tujuane kholwat golek barokah, mohon maaf yo. Nyun sewu.
Nang njaba akeh warung barokah. Lho nggih. Wis kula tak ngomong khusus bagi yang mukim. Khusus bagi yang mukim. Tujuan sampean kali kula dilebokno Allah ning Gunung Turisina iki, laksana Gunung Turisina. Enggak ada lain kecuali jenengan mendekat dan bertemu Allah. Nek kalau di situ jenengan sampean selubungi niat yang lain, mohon maaf Pak. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Nggih tak mentalak-mentalakno. Nek golek barokah iku ana warung barokah. Tuku barokah, liyane barokah. Ada nek golek mbak barokah wakeh ning jaba mbak barokah. Sana khusus bagi yang mukim lo ya. Khusus bagi yang mukim, jenengan yang ada di sini tidak ada lain kecuali dimasukkan Allah laksana Nabi Musa, laksana Nabi Muhammad dimasukkan di Gua Hiro. Hanya satu, mendekat dan ketemu Allah. Urusan bimbingan ilmu ya wis waleh-waleh. Urusan carane kholwat ya wis waleh-waleh. Sudah sering ku bahas. Tinggal jenengan tapak urusan omah anak bojo wis sampai tinggal no. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Prambon Tergayang, Sukatuban. Mohon maaf Gus, kita keluar dari tema malam hari ini. Kita berzikir sudah, wasilah juga sudah. Mengapa rohaniah kita selalu sulit dan mendekat bertemu Allah? Padahal di keterangan Allah di surat di keterangan surat itu Allahu akhrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu juga lebih dekat daripada urat nadi. Mohon penjelasan Gus agar kita benar-benar bisa menghadap dan bertemu Allah. Sekian Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi malam saya jadikan materi di Jogja. Mengapa kalau Allah itu dekat pada kita, kita kok ya sulit untuk bisa bertemu? Padahal secara ilmu, caranya praktek sudah. Konten kemarin sebagai jawaban, salah satunya diantara mengapa kita kok ya masih sulit bertemu Allah. Pertama, jikalau hati kita menerjemahkan pertemuan itu dua sosok, masih dua sosok, nggak akan bisa. Sebab pada hakikatnya pertemuan itu bukan maksud si hamba, si makhluk itu bisa bertemu Allah. Ngeten. Memang awalnya prosesnya ngoten. Coba kita lihat di papan. Berdasarkan tauhid la ilaha illa anta. Di sini akan memunculkan dua sosok. Sosok pertama adalah anta rabbuka. Anta rabbi. Mohon maaf. Ini anta rabbi. Anta utawi panjenengan Gusti iku rabbi pangeran ingsun. Itu yang pertama. Yang kedua,
ana utawi ingsun iku abduka. Kula niki Gusti kawula panjenengan. Lho niki lho Pak, prosese tauhid la ilaha illa anta di sini hakikat. Kalau ini sih ada dua. Kalau masih ada dua berarti belum dikatakan bertemu. Muncullah di situ kata perintah. Apa perintah? Nafikanlah di antara dua ini. Nafi. Anta Allah, ana makhluk, harus hilang. Dengan cara tazkiyatan nafsi, bebersih diri dari dua hal tadi sing dimaksud disebut khalwat. Yakfur tinggalno bitauhuti, tauhud luru tadi. Waduh, bahaya ini. Gak apa-apa tak sebut tauhid, walaupun namanya Allah namanya hamba. Tauhid ini semuanya artinya memang kalau dilihat dari pandangan salik, niki jenenge salik. Kalau orang yang sudah paham tauhid la ilaha illa anta itu disebut salik. Salik itu adalah orang yang sudah ada hati merespon untuk melakukan yarjullaha, mendekat dan bertemu Allah. Sudah ada keinginan di situ. Ini disebut salik. Lantas lalu si salik melakukan petunjuk sesuai ilmu yang sudah Allah terima dari Allah. Diperintahkan beliau untuk uzlah, khalwat. Kalau bahasa Rasul diperintahkan untuk mi'raj, bertemu Allah. Loh, kalau masih dalam perjalanan nggak apa-apa menyebut dua. Anta Rabbi wa ana abduka, jenengan Tuhanku Gusti, kula kawula jenengan. Niki lak pun sawai Pak nggih, mungguh golongan itu. Tapi kalau sudah naik ke la ilaha illa ana, misalkan kan sudah proses nafi sudah akhirnya sampai dimasukkan Allah terhadap alamul fana, disebut alamul fana. Apa itu? Alam di mana anta Rabbi sudah tidak ada dalam hati Anda, ana abduka ya sudah tidak ada. Akhirnya masuklah ke alam makrifat disebut ana. Akhirnya inilah Pak yang dimaksud tauhid la ilaha illa ana. Ana siapa? Bahasa ana, kalau bahasa ana di dalam keterangan surat Toha, Allah ditegasno anai Allah, bukan anai makhluk. Nek Allah tadi kan sebut anta, lah ngoten nggih. Sing arep mang lho sing ada dua. Anane ada di hamba. Saged dipaham ya? Ana Rabbi jenengan pangeran, anta Rabbi jenengan pangeranku Gusti. Makanya Allahumma lho ngoten iki. Lah wa ana abduka dan kulo saya ingsun kawula panjenengan. Ikilah awakmu sing ngucap. Kalau kita yang mengucap benar, tapi yang di bawah ini berhubung Anda sudah tiada, kembali ke asal Anda tidak ada, maka yang sing ngucap ya sing wujud. Siapa? Ana Allah. Allah siapa? Wujud tadi. Berbicara masalah wujud itu tidak mengenal Adam, tidak mengenal tidak wujud. Makanya mengapa sifat wajibnya Allah 20 itu pertama hanya wujud yang dimasukkan sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah?
sifat yang tidak boleh ada pada selain Allah. Diri. Makanya betul Syekh benar, betul ngomong anak Allah. Sebab yang membaca anak Allah itu Allah sendiri. Berhubung kita samiin yang kita faham keadaan disitulah akhirnya menyalahkan. Betul Al-Halad mengatakan lafi jubati illallah, ning jero klambiku gak ono sapa nggak ada siapa-siapa kecuali saya. Loh, sing ngucap niku bukan Al-Halad, Pak. Berhubung jenengan bersaksinya terhadap Al-Halak, maka otomatis Anda menuduh Al-Halak ngaku-ngaku jadi Tuhan, jadi Allah. Inilah benang merahnya itu. Coba sedikit saja jenengan peduli Allah di alam akhirat dalam diri Al-Halad, menangis Anda nanti. Makanya kok umpama saat itu aku jadi lawyer umpama lawyernya beliau tak belo Pak mati-matian Al-Halad. Iya, berhubung aku gak tadi lawyer, tadi hansip nggih njogo nanggone embong-embong wis meneng ngoten lah. Niki pemahaman daripada yang disebut ana ya. Prosesnya ada di situ. Apabila kita itu masih memahami bahwasanya bertemu itu ada sira ingsun mboten saged. Ya niku persoalane sing gawe ruwet ya wonten mriku. Sama halnya kita salik muter-muter di jalannya sendiri. Wis, apa tarikahmu? Ngeten. Wiritan terus mumet. Sedangkan kunci untuk ke miftahul hayah, miftahul musyahadah nggak sampean genahno, ya wis, ya muter-muter terus wis. Ibaratin jenengan niki dicancang tangan sampean niku nak ngene cagak leneng niki. Arepe nang Mojokerto kota mboten saged sik kecancang mumet-mumet kayak rohul. Aku punya dulu itu ketek namanya rohul, tak menehi rantai Pak ngoten niku. Lah rohul iku nggih saged nggih mumet ning dalane kuno piyambak mboten saged ning rono-rono mboten saged. Ya laksana seperti itulah. Krono rantai keakuan diri makhluk belum bisa dilepaskan dan rantai anta Allah belum bisa lepas. Satu. Nomor dua, mengapa kok sulit Allah itu kita temui padahal Allah lebih dekat daripada urat nadi? Jawaban salah satu di antara yang menyebabkan di situ adalah karena hati kita masih menengok keindahan hati keindahan alam dunia. Terus solusinya ya melaku wong ngulon terus, jangan toleh. Artinya zikir yang sudah Allah jelaskan sampai berulang-ulang kali tentang zikir yang bisa masuk membedah alam akhirat itu loh mboten kita gatekake, tidak kita seriusi. Ngilmune wis paham, sekarang praktek. Tak tanya wis praktek setiap napas belum? Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Setiap siang maupun malam hatimu jangan kau sibukkan dengan membaca dan memikir menghayati apa-apa. Cukup hatimu itu setiap saat dan waktu berzikir. Sudah belum? Gak usah perlu jawaban saya, jawaban dugi hati sampean masing-masing. Ono sing jawab ngene,
Nggih ya napa lho saged terus menerus Gus. Lah kiwaku nyambut gawe. Gini. Iku asine alasan nafsu kita masing-masing. Alasan nafsu kita masing-masing, Pak. Nggih nyun sewu ngeten mawon yang termudah nek pancen jenengan iku alasan seperti itu. Nang dindi sampean nggawa tasbih apa digital nih kalau santri-santri cilik niki kan nggawa ngoten saya sing pun dibeat kan nggawa ngoten. Wis niku kanggo mudahno ati sampean iku nyetrum dzikir nang Allah. Ngoten to. Paham nggih? Urusan kok dadine kaya apa kapan kaya apa sampean pun khawatir karena Allah sudah berjanji sapa wonge sing duweni niat keinginan yarjullaha fa inna ajalallah la'at. Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa yang hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, maka Allah wis janji dalam waktu yang sudah Allah tentukan. Nah iki kok ketemu ini. Tapi ingat, napas sampean kali kula mlebu metu iku nggawa takdir. Takdire mek ana loro. Eling apa lali. Saya tidak membahas dzikir tentang balak nikmat taat maksiat mboten. Napas mlebu metu sampean iku mesti nggawa takdir loro. Siji antara ingat dan lalai. Enggak apa-apa Pak, kanggo proses pembelajaran kita untuk membawa tasbih mang. Sing penting ojo nggo tasbih Sunan Bonang. Aduh nanggone nyun sewu Pak, nyun sewu. Ngarepe jamaah ini. Arepe budal, arepe ceramah niku lho ning ngene panggung ngoten. Wow ini. Ya semoga nek jenengan mampu menghindari riak. Silakan. Enggak ada masalah. Cuman aku ojo dibujui. Kecuali jenengan zadab. Nek niki memang mboten saged. Kesilauan hati jenengan iku sangka makhluk mboten saged. Wong jadab wong gendeng nggih pun. Makanya cukup kita pakai digital itu aja. Terus sambil dodolan ora apa-apa. Mungkin ngedoli gak keliru, nek keliru ya napa Gus? Keliru maksudnya piye? Wong tuku sekilo tak kei 2 kilo, iku kelomanen awakmu iku. Ora apa-apa ta ya? Ora apa-apa, mboten napa-napa. Ora bakal rugi awakmu. Nyusui 20.000 padha lorone dijukno 200.000. Mboten napa-napa, loman awakmu. Gak mungkin jenengan akan melarat, gak mungkin. Nggih. Wis niku salah satu mengapa kita kok sulit bertemu Allah, padahal Allah itu ada pada diri kita masing-masing. Nggih, wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, yang kula hormati, awal jenengan matur kala wau, kenapa ilmu tauhid ini tidak dipelurkan oleh para pendahulu kita beberapa abad yang lalu? Padahal ayat Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatina. Ini tauhid ini. Wa yuzakkihim, ini laku. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan berbagai macam ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan Nah, kenapa? Wa in kanu min qabli la fi dhalalim mubin. Ayat yang lain, wadladzi ba'atsa fil ummiyina minhum yatlu 'alaihim ayatina itu. Kenapa ulama-ulama itu kok nyengit terhadap ilmu tauhid, apalagi sampai tauhid
pengejauhantahan dalam kehidupan sehari-hari. Lantas ada makalah atau kata-kata kun ma'allah au ma'a man ma'allah tuwassiluka ilaih. Saya berangkat ke sini sudah 2 kali ini, tapi sebagaimana yang dipertanyakan Bapak terdahulu dari Mojokerto, kapan adanya transformasi sirri bil sirri, atau katakanlah kalau di dalam thariqah mubayaah, padahal ayat seperti ayat alladzina innal ladzina amanu isbiru wasobiru warobitu itu tidak bisa dijadikan thariqat-thariqat yang umum, itu batal menurut pemahaman saya. Lantas kapan itu kalau kita sudah sadar dan belum berjalan, apakah sedang kematian gitu guys? Kapan itu? Saya kesini hari Selasa 2 minggu yang lalu, saya butuh kelahiran yang kedua. Inni dhahibun ila rabbi. Maka Gus bahwa Nabi kalam fudul estu, ini apa yang tersimpan di dalam hati. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa para ngalim masyayikh pada masa-masa berabad-abad itu kok ya kelihatannya terkesan kebenaran ini ditutupi. Ngeten Pak. Biar kami tidak menyudutkan salah satu di antara golongan atau individu, saya langsung tarik aja langsung ke Allah. Ya karena Allah. Terus mengapa Allah mengambil penarian itu sehingga terkesan disembunyikan? Kan ada asbabun nuzul semuanya. Boleh mengurai loh di bawah. Ngeten. Pada saat itu siapa yang ketahuan benih-benih yang pernah Rasulullah sampaikan ini ing mungguh kaum Khawarid dicari dan dibunuh. Wis. Siapa yang memunculkan benih-benih dengan di kalangan umum, pasti dia ketahuan oleh kaum Khawarid. Apa jalan satu-satunya? Kotalah, dibunuh. Kutila mongko den bunuh sapa man wong sing nyampekno kuwi, pasti Pak iku. Dengan cara apa kaum Khawarij? Macam-macam. Dan sejarah itu dialami oleh kita-kita sebelum masuk di dalam tahun 2014 ke belakang, seperti itu semuanya. Bukan perkaranya dia itu hatinya tidak dipenuhi nur makrifat, enggak. Memang niku diamankan oleh Allah. Mengapa diamankan? Supaya nanti ini suatu saat yang sudah Allah tentukan akan dimunculkan. Ibarat Pak, ibarat nek durung waktu nih kok dipeksoai, ya jadinya tak nyaman, ranyaman, istilah ini. Jenengan punya yang namanya
tanaman mangga, kok belum tua mangga itu sampai ambil, rasanya juga beda. Rasa manis belum ada, yang terjadi rasa kecut. Berhubung pada saat itu wong akeh wong meteng, akhirnya nom-nom iki dirampesi ae, perlu nih damel rujak. Damel rujak. Lah sekarang sudah tua-tua waktunya, ya harus diambil. Bapak Ibu, kalau kita mengambil alasan yang jumhur, dawuh beliau mengeten, siapa yang pernah saya datangi dan ku ambil dan ku minta nasihatnya itu, kalimatnya cuma dua. Siji, cek gak dadi fitnah, loro durung waktu ninggir. Ngaten. Berarti kalimat dua ini apabila diterak mesti jadi fitnah. Jadi fitnah. Apalagi di tengah umum. Dan lebih dikhawatirkan lagi, gerombolan kaum khawaris pasti tahu. Kalau sudah tahu, ya sampean redewi. Seperti itu. Minimal diusir, diobong omai, seperti itu Pak. Lah Allah mengamankan supaya tidak terjadi di bawah perkara itu dengan mentakdirkan ditutup lesannya hatinya para arif untuk tidak keluar. Andai kata Gusti Allah sik merosot ae, mesti dibikin model kinayah atau isyarah. Akhirnya korbani sampai kali kula sing atine memang betul-betul ingin mencari, ndas niki munyeng. Ya sudah. Sekarang sudah kita lewat tahun yang apa Allah tentukan. Akhirnya tidak hanya di mimbar majelis taklim saja hal ini dibahas, bahkan lebih luas lagi di medsos. Di medsos podo berani sudah mengatakan kebenaran yang apa selama ini terkesan disembunyikan, biar tidak menyerang atau ngeribeti hati sampean, cukup satu mawon. Sebab dulu itu mengapa enggak diflorkan, biar kita enggak menyalahkan golongan dan individu. Yes, memang karepe Gusti Allah gak ditokke, laksana wong meteng durung wayahe bayi, ngoten awet. Lah saknake sampun wae babaran otomatis mboten kuat Pak. Nek wat iku wis teko, ibu aku tanya, kuat ta sampeyan nahan wat? Dengan sendirinya akan mendorong si bayi itu akan keluar. Sakniki canggih Pak. Ada bayi tidak keluar dari tempatnya, bolongane lho enggak, yaiku operasi sesar. Saniki penak wis dokter wis mboten soro-soro ya toh. Ningali jame, wat mulai jam berapa? Terus buka piro? Ngerti buka apa minta? Ngerti nggih? Buka nggih? Bukan buka rok niku bukan. Lah niki sing tahu iku dokter utawa Bu Bidan. Adi ana buka siji, buka loro, buka telu, buka 8 dan lain sebagainya. Ibu ini sing pengalaman. Lah, kalau diprediksi oleh dokter ini nanti akan membahayakan kesehatan si ibu, mau tidak mau wajib operasi. Niku pertimbangannya dokter secara syariat. Akhirnya digekno dalan liya Pak. Seret.
teko weteng niki lho biasae. Mboten ndugi geger, ndugi weteng. Lho. Ngoten niku kula nggak ada videone Pak ngian. Bagaimana cara dokter itu menangani ketika saat ngoperasi ini kula nggak ada videone. Oh ngono ae. Mbeto berang, geraji, dibelek ngoten. Jadi Pak, tentang ilmu hakikat nuju makrifat bukan berarti para masyayikh dulu itu nur makrifatnya itu tidak mencorong, tetap mencorong. Oleh karena di situ atas kudrat dan irodahnya Allah itu tidak boleh dikeluarkan, maka saat itu terkesan disembunyikan memang. Akibatnya ya niki wau sampean tahu dewe. Lah sekarang sudah waktunya, apa manfaatnya? Lah niki sampean sudah tahu sendiri, akan mengerti tentang apa yang pernah Rasulullah katakan terhadap sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar ya, ketika ada gua Hira dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, beliau merasa ketakutan. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, ora usah wedi, la tahzan, ojo wedi sira, sebab Allah bersama kita. Lah sekarang bukanya Allah bersama kita, ma'allahi iku yang bagaimana? Ini semuanya kuncinya ada di zikir. Sudah. Ada lagi Ibu? Mungkin nggak ada Ibu? Tak lempar nang Bapak lo ya. Nggih, Bapak tasik wonten masih ada, monggo. Lah niki Pak, berkenaan dengan apa pertanyaannya nomor 3 tadi, jenengan sekarang gak usah khawatir, gak usah takut tentang pembedahan tentang ilmu hakikat nuju makrifat ini. Ambillah mana yang baik dan mudah jenengan paham, dan berjalanlah lewat thariqah mana yang mungguh jenengan gampang mudah ketemu Allah. Ingat satu hal, jenengan si A melewati jalan B, jangan pernah menyalahkan si C lewati jalan C, jangan ya, sebab menuju romaniku banyak jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu, tanglet ya ngertos. Kalau di dalam tata cara sholat ada berdiri, rukuk, sujud, longgo, dan yang jadi pemimpin atau yang terakhir kan tahiyat atau mustika atau kekuatan syahadat. Kenapa kalau yang di syahadat yaitu Abdul Dikri cuma ada yaitu yang dapat gelar Sayyidina Ali sama Sayyidina Ibrahim yang dapat karama wajaha. Yang ada di dalam syahadat kok cuma 2, kan ada sahabat Utsman, Umar, Abu Bakar. Kenapa kok yang ada Utsman, mohon maaf, yang ada di dalam taraweh kok adanya itu Utsman bin Affan, Umar, Abu Bakar yang dapat gelar radhiyallahu an atau mudah-mudahan diridhoi, yang lagi-lagi dapat karma wajah kok Sayyidina Ali sama Sayyidina Ibrahim. Apa perbedaan? Apa masih di dalam la ilaha illa anta kok masih mudah-mudahan diridhoi atau semoga diridhoi gitu Gus? Apa perbedaannya kok yang lagi-lagi kok Al-Khalifatu Ali bin Abi Thalib karena wajah gitu, yang ketika radhiyallahu an. Sampun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wahyu Allah diturunkan, umat iki menjadi umatan wahidah ya, umat yang tunggal. Wahyu yang kumaksud adalah kalimatim fataba alaih. Yang kumaksud wahyu ini adalah
dorongan, pengajaran hati kita untuk bertemu Allah. Niki wahyu. Tapi setelah ilmu itu datang, maka ummatan wahidah itu khilaf karena pengetahuan-pengetahuan tentang sakjabone wahyu itu, ngilmu, sehingga muncul yang madhab ini, madhab itu atas dasar istihad masing-masing. Ini yang menjadikan runyam. Tapi nggak apa-apa, ini proses. Ini proses. Coba kalau betul-betul tadi masih menjadi ummatan wahidah, urusan titel rodiyah atau wajhah, no problem, alias la farqo bainahuma, tidak ada bedanya. Seperti halnya, mohon maaf, kemarin sudah saya katakan, ada titel status 4, yang 4 ini semuanya itu kalau kami tarik menjadi ummatan wahidah, itu adalah kekasih Allah, kasih Allah. Tapi ketika saat kita keluar dari ummatan wahidah, kita lepas, akhirnya menjadi 4, siji khalilullah, loro kalamullah, telu ruhullah, yang keempat adalah Habibullah. Iki urusan Rasul ngoten, apalagi di bawah Rasul. Kalamullah, apa jenenge Khalilullah, iku Nabi Ibrahim. Alasannya sebab dia berani untuk memenggal berhala-berhala pada saat itu. Terus Nabi Musa kalamullah, ketika khalwat uzlah di Gunung Tursina langsung berbicara dengan Allah, akhirnya ditele kalamullah. Nabi Isa ruhullah, karena dia lahir tanpa bapak. Kanjeng Nabi Muhammad Habibullah. 4 titel ini, keempatnya itu tidak boleh keliru, tidak boleh menempati satu di antara yang lain, nggak boleh. Lah sekarang titel Rasulullah Habibullah ini ahlu bait aja nggak berani memakai titel Habibullah. Lah saiki ana wong sing ngaku-ngaku sing durung jelas kok ya ngaku-ngaku Habibullah, jaluk diceluk Habib. Wis tapak. Oleh karena memang kita ketauhidan kita sangat dangkal, maka kita akan kemakan. Ini kemakan. Wong ahlu bait aja nggak boleh memakai niku. Titel Habib nggak boleh. Lah kok ada seseorang yang ngaku-ngaku? Terlepas ini betul-betul duriyah atau tidak, tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Makanya dikembalikan orang pribumi sendiri. Makanya saya katakan mulai hari ini jangan pernah manggil siapapun itu Habib, sekalipun siapapun ikut duriyahnya, jangan panggil Habib, panggilan Cak, Kang, Pak D. Apa gun sing mungguh jenengan iku pantes, jangan panggil Habib. Jadi kita yang sudah terlanjur memanggil Habib, itu bukan salah mereka, bukan salah yang dipanggil. Mengapa kita mau dibujui, mau mengapa? Jawabnya, aku yo gak salah, aku gak ngerti tauhid teh. Lah iki nek ngurus-ngurus salah gak mari. Ya wes, sekarang sudah dibuka dengan transparan oleh Allah di dalam kitab Kauniyah. Satu saja saya ambil ini sebagai bukti bahwasannya siapa yang ngaku-ngaku duriyah itu sebetulnya bukan duriyah.
Kitab Kauniyah kita buka. Apa ya tumon nyun sewu Pak. Niki lho klopo niki. Niki degan. Jenengan pernah tah mengetahui bahwasannya kelapa ini muncul dari pohon pisang? Halo? Nggak pernah. Jikalau ada kelapa ngomong, aku iki anake pisang, ini ki nduduhno kok cik gobloke kelapa iki mang. Kelapa niku mesti meneng, Pak. Meneng. Nggak mungkin dia akan bicara, aku anake klopo. Mboten mungkin. Mboten mungkin. Dengan diamnya beliau inilah orang lain sudah tahu sendiri. Satu. Nomor dua, mengapa dia diem? Diperintahkan Allah diem karena sejarah berbicara, siapapun kalau memang betul-betul ketahuan ada dzurriyyah Rasul, mesti mungguh kaum Khawarij dia bunuh itu. Entah dengan cara apa membunuhnya, karakternya kah? Kalau dulu langsung fisik penggal, langsung dihabiskan. Nah ini Pak, jelas nih, iki ayat Kauniyah, gak usah butuh nasab bin dia tekon dis. Mungkin sekarang bisa lewat DNA begitu loh, iku valid kalau niku. Nah, bahasa kitab sampean buka nangone kitab Kauniyah, udah cukup itu aja. Makanya tak guyu ae, ngotot sing apa tak guyu. Tapi satu sisi Gusti muga ndang paringono hidayah bendang tobat ngoten lah. Wis engko ana masane gak iso tobat waktu urip, ya mbuh sampak bongko ya sembuh maneh. Wis. Jadi Bapak Ibu terkait masalah apa imang sing ditakokno imang? Sampak lali rek. Oh nggih, oh pun karamallahu wajah niku. Jadi kalau kami menjawab secara syariat memang ada asbabun nuzuli. Dadi ruwet dan ini dadi khilaf. Kilani kola sopo. Lah niki bingung sampean aku melok makolane sapa ya. Ngoten. Tapi kalau kita ambil dari langsung hakikat, semuanya itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Intinya semua adalah kekasih Allah. Tapi berhubung kita itu menghadapi syariat, akhirnya ono pertanyaan di dalam sholat tahiyat iku kok yo sing ono Sayyidina Ali ambek Sayyidina Ibrahim ambek Kanjeng Nabi Muhammad, terus nangoni syahadat yang ngono Muhammad tok, terus nanggone traweh iku kok ya disebut khalifah papat iku sing khalifah hanya Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah iku apa sebabe? Bapak Ibu nek ngurus cara syariat ngeten. Oke. Khalifah papat Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini adalah khalifah yang ketika sedone tidak diekspos. Betul. Padahal semuanya dibunuh dengan cara diracun. Dengan cara diracun. Karena apa? Karena beliau ini membawa gen Rasulullah, ajaran Rasul. Sing kula maksud gen, ajaran dinul haq. Wa ma arsalna ka illa wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Karena beliau itu menyampaikan tauhid la ilaha illa ana. Karena di dalam ayat 25 surat Al-Anbiya itu Rasulullah disebut sebagai utusannya karena beliau itu berani menyampaikan la ilaha illa ana. Ini persoalannya.
Muhammad, aku tidak mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu wajib mengemban dan menyampaikan maksud ana itu bagaimana. Sebab jikalau hambaku tahu la ilaha illa ana, tauhidnya larinya kemana, fa'budun, ayatnya ada loh, jangan dipotong, mesti nyembahnya itu benar terhadap aku. Makanya di dalam surat Toha ayat 14 kan Allah sudah hilang, tinggal ana tok. Maksudnya innani sak temeni ingsun, ana ya ingsun iku Allahu Allah. Oke, iki sebagai proses la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Oleh sebab itu fa'budni, sembahlah aku. Aqimis sholah, lalu tegakkanlah sholat lidzikri, semata-mata menyembah mengingat padaku. Akhirnya ada hadis qudsi, janganlah kau sembah namaku, sifat zatku, tapi sembahlah aku. Loh, ini loh Pak, berhubung khalifah telu niku nyampe ake tebal, lalu ditututi oleh Sayyidina Ali. Mengapa? Karramallahu wajhah. Karomah itu apa sih Pak? Mulyakne. Mengapa dimulyakno? Karena dia berani walaupun di tengah, di depannya itu resikonya dipenggal, dia sampaikan secara frontal, ngene nih, secara terang. Padahal sudah dikatakan, jikalau satu karung ilmu ini disampaikan, saya akan disesatkan oleh orang-orang mukmin dan darahku dianggap halal, dialirkan, otomatis dipenggal. Ya sudah, itulah resikonya. Jikalau saya besok seperti itu, ya sudah, katakanlah itu namanya sejarah terulang kembali. Ya sudah, apa kata Allah? Aku sih wis pasrah. Apa kata Allah? Membikin aku yang bagaimana? Aku nggak akan lari dari takdirku, karena takdir nggak bisa kita lari. Kalau memang takdiri saya harus mati di situ, ya udah, itu terbaik monggo Allah. Kalau matiku sebab keselilitan, lho ana lho Pak, wong mati keselilitan, rencang kula mukhlison lari mau jagung, rencang pondok nak nggone niki lho pare kecong, dia itu sakit gigi keselilitan, mbuh iwak daging kok sampai berdarah, gak ngerti, akhirnya infeksi. Nggih, infeksi gonang dokter wis abuh, akhirnya dadi lang sedoni. Lah wong mati ku kabeh bakale mati, gak sing nom tok, sing tuwek ya ngono, tambah nemen iki sing tuwek iki, mbuh teko lorone, mbuh teko apa nih, udahlah Pak. Yang terpenting kita sebagai pelaku pengikut Rasulullah setia dinut tauhid, ya sudah, kita jalan aja, apa nanti kita serahkan kepada Allah. Wa aslimu lahu, lah pasrah ini akan benar jikalau betul-betul sebelumnya jenengan iki wa anibu ila rabbikum, sudah ada keinginan untuk ketemu Allah. Az-Zumar 54 kan ayatnya begitu, pasrah itu akan benar jikalau kau sudah ada keinginan bertemu terhadap Allah. Sebab Rasulullah setingkat Rasulullah ketika Isra perjalanan secara jasmani, Mi'raj perjalanan secara rohani, Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Rasulullah itu loh gak ngaku-ngaku berjalan sendiri, dia bisa berjalan sebab diperjalankan oleh Allah. Nggih Bapak tasih wonten cukup? Nggih. Al-Fatihah.